Cater tuma taya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ante kama kabarana anak-anakku ngaseng anne alloa. Barang baji-baji ngaseng jaki si pamanakang. Alhamdulillah seere kasukurang ri Allahu Ta'ala. Sabak nasari injiki kesehatan siagang kesempatan. Asibuntulu ilalang papelajaran bahasa daerah Mangkasara Ammaca. Anak-anakku semua, selamat bertemu kembali pada hari ini. Semoga anak-anakku semua sehat bersama keluarga dan tetap semangat dalam belajar bahasa daerah Makassar. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran hari ini anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan agar virus COVID segera berakhir dan kita bisa segera kembali bersekolah seperti biasa. Nah, anak-anakku semua, materi kita hari ini ada di halaman 63, membaca atau membaca. Namun sebelum kita masuk materi, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat menuliskan nama gambar yang diamati. Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat membuat kalimat berdasarkan gambar. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat membacakan kalimat yang telah ditulis. Nah, anak-anakku semua, karena materi kita hari ini adalah ammaca atau membaca, di sini kita akan membaca kalimat yang akan kita buat sendiri berdasarkan gambar dan membuat kalimat yang disusun menjadi kalimat yang benar. Nah, hari ini anak-anakku bisa melihat di halaman 63, appare lampangkana atau membuat kalimat berdasarkan gambar. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian buatlah kalimat berdasarkan gambar tersebut. Nah, yang pertama, anak-anakku bisa melihat ada gambar kambing. Kambing dalam bahasa Makassar bembe, dan dalam tulisan lontaranya huruf ba tanda baca e, huruf ba tanda baca e, sehingga bacanya bembe meskipun tulisannya bb. Nah, di sini ada contoh membuat kalimat berdasarkan gambar kambing. Saya sudah pernah makan gulai kambing. Dalam bahasa Makassar, lek baka makan, akak dokang atau angandre boleh, gulai kambing bembe. Jadi tulisan lontaranya lek baka, akak dokang bembe. Nah, anak-anakku semua, di materi yang lalu kita pernah belajar membuat kalimat dalam bahasa Makassar. Nah, untuk mudah membuat kalimat dalam bahasa Makassar, anak-anakku terlebih dahulu membuat kalimat dalam bahasa Indonesianya. Nah, jika sudah membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, kita ubah lagi kalimat dalam bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Makassar. Nah, setelah selesai, anak-anakku ubah lagi ke dalam tulisan lontara. Nah, ingat anak-anakku, yang dituliskan dalam tulisan lontara adalah huruf Latinnya atau bahasa Makassarnya. Nah, kemudian di contoh kalimat yang kedua, anak-anakku bisa melihat ada gambar kucing. Kucing dalam bahasa Makassar adalah miong. Dalam tulisan lontaranya, huruf ma tanda baca i, kemudian huruf o, a tanda baca o. Nah, untuk membuat kalimat dengan gambar kucing ini, anak-anakku buat dulu dalam bahasa Indonesia. Setelah itu anak-anakku ubah ke dalam bahasa Makassar atau bahasa huruf Latin, kemudian anak-anakku ubah lagi ke dalam tulisan lontara. Nah, untuk kalimat yang ketiga ada gambar ayam. Ayam dalam bahasa Makassar adalah jangan. Tulisan lontaranya huruf ja, kemudian huruf nga, sehingga bacanya jangan meskipun tulisannya adalah jangan. Nah, kemudian di gambar yang keempat, anak-anakku bisa melihat gambar bebek atau itik. Itik dalam bahasa Makassar adalah kiti.
tulisan lontaranya ka tanda baca i, ta tanda baca i. Nah, di sini anak-anakku juga bisa membuat kalimat dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian ubah ke dalam bahasa Makassar, kemudian tuliskan lontaranya. Nah, di bagian E, gambar burung. Burung dalam bahasa Makassar adalah jangan-jangan. Tulisan lontaranya huruf ja, huruf nga, kemudian ja, kemudian huruf nga lagi. Jadi bacanya jangan-jangan meskipun tulisannya jangan-jangan. Nah, sampai di sini anak-anakku mudah-mudahan bisa membuat kalimat sendiri dalam bahasa Makassar berdasarkan gambar yang kalian lihat. Nah, di sini Ibu Guru menambahkan kosakata atau beberapa buku angkana untuk memudahkan anak-anakku membuat kalimat dalam bahasa Makassar. Nah, di sini ada tulisan memelihara. Dalam bahasa Makassar, memelihara artinya amparakai. Nah, amparakai tulisan lontaranya a-pa-ra-ka-i. Amparakai. Kemudian yang kedua, telur. Telur bahasa Makassarnya bayao. Tulisan lontaranya huruf iba, kemudian huruf iya, tambah huruf o. Bayao. Nah, kemudian ada kata makan. Makan dalam bahasa Makassar bisa berarti angandre, bisa berarti akak dokang. Tulisan lontaranya huruf A, huruf nga, kemudian huruf ra, tanda baca E. Kemudian ada kosakata pepohonan. Dalam bahasa Makassar artinya pokok-pokok. Tulisan lontaranya huruf pa tanda baca o, ka tanda baca o, pa tanda baca o, kemudian ka tanda baca o, dibaca pokok-pokok. Kemudian ada kata ikan. Ikan dalam bahasa Makassar adalah juku. Tulisan lontaranya ja tanda baca u, ka tanda baca u. Kemudian ada kata kandang. Dalam bahasa Makassar, kandang artinya kandang juga. Kemudian tulisan lontaranya huruf K, kemudian huruf da. Kemudian ada kata hinggap. Hinggap dalam bahasa Makassar dongko. Tulisan lontaranya a, da tanda baca o, ka tanda baca o. Nah, kosakata ini semoga memudahkan anak-anakku untuk membuat kalimat dalam bahasa Makassar. Nah, kemudian di latihan yang kedua, anak-anakku bisa melihat di halaman 64. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang bermakna. Nah, anak-anakku bisa melihat contohnya amali eroka kanre Jawa. Kosakata ini anak-anakku susun menjadi kalimat yang bermakna. Nah, tulisan lontaranya amali eroka kanre Jawa. Untuk memudahkan, anak-anakku susun dulu kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Saya mau membeli kue. Saya mau membeli kue. Kemudian setelah kalimatnya tersusun dalam bahasa Indonesia, anak-anakku tentunya lebih mudah menyusun dalam bahasa Makassar. Saya artinya ero. Saya mau eroka. Membeli amali kue kanre Jawa. Saya mau membeli kue. Eroka amali kanre Jawa. Nah, tentunya setelah kalimatnya dalam bahasa Makassar tersusun, anak-anakku lebih mudah menyusunnya dalam tulisan lontara. Eroka amali kanre Jawa. Nah, anak-anakku, ingat untuk memudahkan anak-anakku menyusun dalam kalimat bahasa Makassar, anak-anakku susun dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian ubah, susun ke dalam bahasa Makassar, kemudian susun tulisan lontaranya. Nah, anak-anakku, dengan contoh tadi, anak-anakku bisa menyusun kalimat yang ada di bagian B, bagian C, bagian D, dan bagian E-nya. Nah, di bagian B, anak-anakku bisa melihat angu kiri cara dekma lontara. Menulis
saya sudah pandai lontara. Nah, anak-anakku susun dulu bahasa Indonesianya untuk memudahkan anak-anakku menyusun dalam bahasa Makassar dan lebih mudah lagi menyusunnya dalam tulisan lontara. Jadi, anggu kiri cara dema lontara, anak-anakku bisa menyusun menjadi kalimat yang bermakna. Di bagian C, nabalianga beru baju ammaku. Nabalianga saya dibelikan, beru baru, baju ammaku ibuku. Nah, kemudian di bagian D, anak-anakku bisa melihat kalimat balina lammoroki berasaka. Balina harganya, lammoroki murah, berasa beras. Nah, ini anak-anakku juga tentunya mudah menyusun dalam bahasa Makassar setelah menyusunnya dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, kemudian di bagian E, lek bakma saya sudah, lohoro zuhur, asam bayang sholat. Nah, anak-anakku sama seperti contoh di atas, ubah ke dalam susun ke dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian susun dalam bahasa Makassarnya, kemudian susun tulisan lontaranya. Nah, jika sudah selesai menuliskan latihan yang pertama dan yang kedua ini, anak-anakku bisa membaca kalimat yang sudah kalian buat tadi dan sudah kalian susun dengan baik, kemudian kirim dalam bentuk video. Nah, baiklah anak-anakku semua, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk anak-anakku semua. Atau jento jengki api lajara barang lompo kisalang ak jari kitau ak matu-matu baji ritau toata siagang ridalekanna Allahu Ta'ala. Nah, anak-anakku semua tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di pelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.